menginstal online, ya. Yang pertama ya, sebenarnya di modulnya sudah sangat lengkap. Yang pertama, adik-adik silahkan mendaftar di Raja Ongkir. Setelah mendaftar di Raja Ongkir, masuk ke panel, kopikan kode ini dulu. Jadi kode ini nanti copy. Kemudian adik-adik masuk ke halaman adminnya WordPress. Silahkan adik-adik nanti ya di plugin. Jadi nanti ada dua cara menginstal plugin, bisa menginstal secara online ataupun menginstal secara offline. Ya, nama pluginnya yaitu WooOngkir. Coba saya tuliskan di sini. Ya, saya tuliskan di sini. Jadi tinggal ditambah. Ya. Jadi enaknya kalau pakai WordPress itu pluginnya lengkap adik-adik sekalian. Jadi kita tidak terlalu susah untuk mencari. Jadi kalian tinggal cari di sini namanya ini WooOngkir. Silahkan dicari. Nah, nanti jika sudah ketemu pluginnya, silahkan diinstal dan diaktifkan. Ya, sebentar. Ini tinggal, ini nanti keluar seperti ini, silahkan klik install dan silahkan aktifkan. Ya, sebentar. Nah, langkah selanjutnya, adik-adik masuk WooCommerce. Silahkan masuk WooCommerce. Ya. Jadi settingnya integrasi Ongkir ini sebenarnya tidak susah adik-adik sekalian. Nanti materi kita sangat menarik setelah UTS lagi ya. Jadi nanti di UTS, setelah UTS itu saya ajari cara nyetak invoice jika ada pembelian. Nanti saya ajari bagaimana mencetak barcode. Nah, jadi semua sudah ada pilihan-pilihannya ya. Nah, adik-adik nanti di bagian WooCommerce ini silahkan pilih pengaturan ya. Sebenarnya di modul sudah ada, nanti kalau ada yang bisa dibaca di modul. Jadi silahkan pilih pengaturan. Nanti pilih bagian pengiriman atau shipping ya. Nah, sebentar. Silahkan sambil dicoba ya, karena ini internet saya juga lagi kurang cepat istilahnya. Nah, pilih ke pengiriman. Nah, di bagian pengiriman ini, adik-adik nanti akan keluar halaman seperti ini. Langkah pertama yang harus adik-adik lakukan, tambahkan zona pengiriman. Nah, nanti di zona pengiriman ini, adik-adik silahkan, nah ini ya, nanti tuliskan nama zonanya apa. Nama zonanya di sini diisi bebas. Wilayah zonanya mungkin kalian pilih Indonesia, ya. Kemudian untuk metode pengirimannya, adik-adik nanti pilih yang WooOngkir, yang paling bawah. Kalau nanti install pluginnya sudah betul, ini insya Allah pasti ada. Nah, setelah nanti itu disimpan, adik-adik nanti akan tampil halaman seperti ini. Ya, seperti biasa ini saya kasih nama pengiriman ini. Nah, nanti langkah selanjutnya, adik-adik silahkan ikuti yang saya jelaskan. Nah, nanti setelah seperti ini, adik-adik tadi kan sudah memilih WooOngkir ini ya. Nah, habis itu klik edit adik-adik ya. Nah, di sini adalah kita akan setting di mana lokasi atau provinsi tempat toko online kita berada. Saya minta ini diisikan aja dari rumah kalian masing-masing. Kalau kalian pas posisi ada di rumah. Contoh Mbak Yulia nanti shippingnya boleh Provinsi Jawa Timur. Ya, ini kotanya dipilih Kota Tuban. Tolong ini benar-benar diisi alamat dari toko online. Kenapa? Ini pengaruhnya nanti ke biaya pengiriman. Paham ya? Di sini saya pilih Malang. Untuk origin subdes ini adalah kecamatannya. Jadi nanti kecamatannya silahkan dipilih. Ya, kenapa? Karena kalau nggak kalian masukkan kecamatan, nanti ongkos kirimnya bisa berbeda. Untuk yang ini opsional. Kemudian adik-adik dari kode ini, APK ini kalian copy ya. Nanti silahkan dipaste di bagian ini adik-adik. Ya, jadi silahkan dipaste di bagian Raja Ongkir APK. Kemudian setelah itu, ini sudah defaultnya di starter. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan yang berbayar, kita pakai yang gratis. Nah, kemudian dari
ketiga jenis ini, karena kita gratis loh ya. Dari ketiga jenis ini, adik-adik bisa pilih salah satu mana yang akan adik-adik gunakan. Contoh di sini saya pakai JNE. Setelah saya centang, diklik simpan perubahan. Nah, untuk ngetes berhasil tidaknya, setelah tadi sudah selesai ya, kalian silahkan masuk ke halaman toko online berada, seperti ini. Setelah seperti ini, nah, adik-adik, langkah selanjutnya adalah silahkan bertransaksi seperti biasa. Oh, di sini saya mau beli ini. Saya mau beli kaos ini. Saya klik seperti kita beli biasa ya. Oke, tambahkan ke keranjang. Nanti di sini kita akan menuliskan alamat kita sebagai pembeli itu di mana. Ya, saya klik ke keranjang. Nah, setelah itu kita lihat di keranjang kita. Contohnya ini. Nah, nanti secara otomatis adik-adik ya. Kalau di sini ubah alamat dulu. Jadi nanti di sini alamat pengirimannya di mana? Kebetulan tadi toko online saya cek di Malang ya. Kemudian saya belinya di Kota Tulungagung. Kebetulan kecamatannya mungkin kecamatan kota. Nanti kecamatan kalian bisa pilih juga. Otomatis nanti di sini dia langsung bisa mengeluarkan ongkos kirimnya. Jadi ongkos kirim ini adik-adik yang sudah kita set ini itu sesuai yang kita tadi setting di bagian WooCommerce tadi. Kita pilihkan JNE. Nah, untuk masalah biayanya ini sudah otomatis dari raja ongkirnya yang menyediakan, bukan dari kita lagi. Nah, tetapi kelemahannya kalau kita pakai starter, maka tujuan yang bisa terbaca itu hanya tujuan wilayah kota. Belum bisa untuk wilayah kecamatan. Untuk wilayah kecamatan, kalian harus menggunakan raja ongkir yang versi Pro atau yang berbayar 500.000. Ya, tapi karena ini sekedar latihan, nanti hasilnya bisa kalian lihat langsung seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Masih belum, Pak. Oke, sekarang silahkan dicoba dulu. Saya kasih waktu 15 menit, nanti kita akan evaluasi hasilnya. Kalian sudah berhasil atau belum? Sebenarnya tidak terlalu susah, caranya cukup seperti tadi. Oke ya, saya kasih waktu 15 menit, silahkan dicoba dulu. Ada yang ditanyakan, adik-adik sekalian? Halo, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Oke, jadi sekarang sambil saya jelaskan untuk kalian UTS. Jadi nanti biar sekalian. Jadi adik-adik sekalian saya jelaskan. UTS kita sebenarnya itu jadi nanti dimulai hari ini dan dikumpulkan terakhir tanggal 9 April. Saya kasih waktu sekitar 9 hari untuk mengerjakan. Jadi pengerjaannya adalah project take home. Ya. Pak, UTS-nya apa? UTS-nya adalah yang sudah kalian kerjakan ini toko online-nya. Tapi nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, nah, tugas UTS kalian adalah buat video tutorial dengan lengkap cara membuat toko online dengan WordPress dan WooCommerce. Maksimal durasinya 15 menit, dikumpulkan link ke LMS Poly5 seperti biasa. Di bagian akhir video, tuliskan resume poin penilaian. Contohnya seperti ini. Jadi nanti di akhir videonya itu yang sudah kalian kerjakan seperti ini, misalnya contoh, kan ini poin penilaiannya, ya. Di poin penilaian itu nanti kalian bisa melihat kalian sudah bisa mengerjakan apa saja. Contohnya jumlah produk yang dijual. Nah, ingat jumlah produk yang dijual yang saya hitung bukan yang data dummy, tapi yang kalian isikan. Nah, contoh jumlah produk ya, jumlah produk yang saya isikan ada 10. Nah, misalnya ya, ada 10.
Nanti tuliskan seperti ini di akhir video. Ya. Kemudian ada halaman kontak kami atau kontak us yang dilengkapi map. Jadi ini nanti adalah resume dari poin-poin yang sudah kalian selesaikan. Jadi yang sudah kalian selesaikan itu kalian resume di akhir video. Intinya kalian sudah mengerjakan apa saja. Ya, karena itu nanti akan saya lihat videonya dari awal sampai akhir kalian sudah menyelesaikan apa. Ya. Paham maksud saya dari sini? Sebelum saya lanjutkan. Paham, Pak. Jadi UTS kalian tuh intinya hanya membuat video tutorial dari toko online yang sudah kalian kerjakan. Nanti apabila ketahuan ada teman-teman kalian yang maksudnya plagiat, jiplak atau dari teman yang lain, kedua-duanya akan saya kasih nilai 0. Jadi saya minta sejujur-jujurnya dikerjakan sendiri. Ya. Maksudnya begini ya adik sekalian. Saya ingin mengajarkan ke kalian bahwa mata kuliah ini kalian benar-benar tempuh, kalian selesaikan dengan kejujuran. Bagi saya akan sangat menghargai teman-teman yang jujur dalam hal pengerjaan dan seterusnya. Apalagi UTS kita tidak susah, dan itu sudah kalian kerjakan, tinggal kalian custom, kalian kembangkan lagi. Saya pun memberikan waktunya durasinya agak lama, 9 hari. Kenapa? Karena mungkin di minggu ini ataupun minggu depan itu semua mata kuliah mungkin UTS. Makanya saya memberikan toleransi ataupun keringanan-keringanan seperti itu. Jadi nanti di video tutorial itu nanti kalian jelaskan sedetail mungkin. Ya, jadi apa kelebihan toko online kalian itu kalian ungkapkan di dalam video itu. Jadi video itu mewakili kalian presentasi ke saya. Seperti itu. Ya. Nanti videonya silahkan videonya diedit sebagus mungkin. Jadi pada saat saya melihat, oh ini cara menjelaskannya bagus, oh ini memang fiturnya lengkap, nah seperti itu. Nanti poin penilaiannya adalah ada jumlah produk yang dijual. Ini adalah produk yang jadi di sini adalah yang dijual ini, ya dalam kurung produk, ya adalah produk yang kalian inputkan. Bukan data dummy. Jadi data dummy tidak saya hitung ya, karena itu kan sudah bawaannya sistem. Kemudian kesesuaian nama web dengan produk yang dijual. Jadi kalau kalian punya toko online, di sini contohnya namanya toko baju masa kini, tapi ternyata yang dijual sepatu, nah, kan tidak sesuai, berarti nggak dapat poin. Tapi kalau sesuai, berarti dapat poin. Kan mudah tugasnya seperti ini. Nah, kemudian ada kesesuaian logo. Kalian nanti di sini bisa dikasih logo. Jadi ini bisa tag, bisa logo. Silakan dicari tempatnya. Ini di pertemuan-pertemuan awal sudah saya tunjukkan caranya. Ya. Jika kalian pakai logo, nanti nilainya akan lebih tinggi. Dan logonya itu kalian buat sendiri, ya, disesuaikan dengan produk yang dijual. Contohnya, saya kasih contoh. Misalnya seperti ini. Oh, di sini nama tokonya Sepasang. Nama tokonya. Kemudian ini logo yang dibuat sendiri. Ternyata yang dijual adalah sepatu. Kan bagus. Nah, karena ini ide kreatif menurut saya, maka nanti dapat poin. Ya, itu masuk ke ide kreativitas. Kemudian, nah ini ada halaman menu kontak kami atau kontak us. Ya, ada halaman menu kontak kami atau ya kontak us. Itu sudah ada. Tinggal kalian isikan ya di kontak us. Ini sudah pernah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu. Silahkan diganti kontak us, isikan. Jadi kalau ada orang yang mau menghubungi kalian tuh kemana? Mungkin alamat toko kalian, nomor HP atau email yang bisa dihubungi dan lain-lain. Ya. Kemudian di halaman nanti ada menu halaman lokasi. Lokasi berada dalam bentuk map. Ya, itu boleh kalian pasang di kontak us atau kalian buat menu sendiri juga boleh. Jadi nanti kalau bisa nanti dia bisa jadi seperti ini. Contoh, tempatnya di mana Pak? Ini sudah saya jelaskan. Ya, kalian tinggal masuk ke
menu laman, ini cari yang namanya kontak us. Ya. Nanti caranya tinggal cari di internet, memasang map di WordPress atau memasang map di, nah, nanti keluar seperti ini. Ya, caranya gimana? Masuk Google Map, ya, contoh halnya di sini Google Map, misalnya pilih, ketikkan di sini lokasi toko kalian. Contoh halnya Politeknik Negeri Malang, misalnya, kemudian tinggal klik bagikan, pilih sematkan peta, klik salin, ya, masuk ke pengaturan, nanti di bagian apa namanya, di bagian laman ini, nah, di bagian laman, yang bagian kontak us itu kalian paste di sana. Nah, kayak gini. Nggak, saya jadi ngajari ini jadi nambahi poin kalian ya. Habis nggak apa-apa lah, ini kan bonus istilahnya ya. Jadi nanti silahkan dipasang di situ. Ya, jadi nah, tinggal dipasang di sini. Kemudian diklik simpan atau baharui. Nanti otomatis dia akan tampil di sini. Nah, kemudian produk per kategori. Ya, ini nanti ada apa namanya, ada produk per kategori. Jadi kan pernah saya ajarkan cara menambah produk. Kemudian jika produk itu kategorinya tidak ada di dalamnya, kalian bisa menambah kategori sendiri untuk produk tersebut. Caranya bagaimana, Pak? Wong sudah kok, tinggal dicoba aja. Terintegrasi dengan Raja Ongkir lah. Ini yang hari ini kalian selesaikan. Kalau nanti kalian hari ini berhasil, dapat poin lagi 15. Ya, yang terakhir adalah kreativitas. Kreativitas itu mungkin yang belum saya sebutkan poin-poinnya itu, tapi menurut saya itu bagus. Contoh misalnya kalian contoh kayak gini, menambahkan slider. Nah, slider itu di bagian ini, di bagian awal ini. Belum saya ajarkan, tapi kalian mungkin bisa mengubah atau menggantinya. Nah, ini misalnya, ya. Nanti kalian juga akan dapat poin tambahan, ya. Kayak gini, ini kan namanya slider. Nah, kalian bisa tambah sendiri. Tapi tolong diperhatikan, nanti ya kalian bisa langsung kalau misalnya produk ini ada yang tidak kalian gunakan, silahkan dihapus sebagian produknya. Jadi isikan produk yang kalian jual, ya. Karena ini kan kemarin baru data dummy kan, ya. Isikan produk yang kalian jual. Silahkan nanti diatur-atur sendiri, ya. Itu caranya. Kemudian menambahkan fitur chat misalnya kalau kalian bisa. Nah, sebenarnya banyak sekali yang bisa dipasang. Nah, salah satu contoh kalian bisa menggunakan Talk2, ya. Nanti kalian daftar dulu caranya. Tapi ini hanya hanya opsional ya. Kalian bisa menggunakan Talk2. Caranya gimana, Pak? Ya dicari, ya. Kalau semua saya ajarkan nanti namanya bukan ujian ya. Kalian bisa daftar di Talk2 ini, ya. Kalau Talk2 itu kelebihannya, Mas, di handphone juga ada. Nanti jika ada calon pembeli tanya, si penjual itu langsung bisa menjawab. Nah, Talk2 nanti silahkan dipasang kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak usah dipaksakan. Ya, silahkan nanti dicari-cari. Menggunakan Talk2 di WordPress ya, kalian tinggal cari-cari aja. Sudah banyak tutorialnya. Ya, itu nanti. Dan seterusnya. Kemudian nanti jangan lupa videonya, link video seperti biasa, video kalian unggah ke channel kalian atau ke YouTube kalian, kemudian nanti linknya kopikan di pengumpulan tugas UTS. Paham ya? Ada yang ditanyakan untuk UTS-nya? Silahkan kalau ingin tanya. Saya rasa tidak terlalu berat. Toh ini loh sebagian sudah kalian kerjakan di minggu-minggu awal. Di minggu-minggu sebelum hari ini. Silahkan yang pengen tanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan. Untuk tema berarti kita yang menentukan, Pak ya? Tema jelas kalian yang menentukan. Jadi kalian itu membuat toko online apa, anunya apa. Itu makanya saya di sini masalah toko online saya serahkan ke kalian. Nanti saya tinggal lihat hasilnya. Seperti itu. Lalu untuk soft copy-nya ini nanti kita dapat nggak, Pak? Soft copy-nya mana? Soft copy yang ini UTS. Oh iya, nanti setelah ini pasti saya share di LMS pasti, ya. Makanya di sini saya coba jelaskan biar kalian nanti paham seperti itu UTS-nya. Waktunya 9 hari. Saya rasa itu tidak terlalu susah lah, bisa lah saya yakin.
Ya, wong toh Pak, kalian saya izin tinggal. bertanya, boleh? Oke, silahkan. Berarti kita ini membuat WooCommerce-nya dari awal lagi gitu, Pak ya? Loh, bukan. Jadi begini, adik-adik sekalian, kan sekarang kalian sudah membuat WooCommerce kan? Iya, Pak. Ya, Sudah. iya Pak. toko, iya WooCommerce itu kalian itu aja yang kalian lengkapi. Ngapain buat dari baru lagi? Ya tinggal yang sudah kalian kerjakan itu di custom, disesuaikan aja. Kan fitur-fitur ini sebagian sudah ada yang saya sebutkan ini. Kalian Kan tidak. ada video untuk tutorialnya gitu, Pak. Bukannya kalau sini ada tutorialnya harus dari awal lagi. Tuh, bukan. Jadi di sini nanti jadi gini. Ya, video yang saya minta itu saya tidak minta cara memasang atau menggunakan menu-menunya itu bukan, Mas. Kan saya dari awal sudah bilang, video yang kalian rekam itu adalah video tutorial yang seperti kalian menjelaskan ke saya. Jadi contoh ya, kalian nanti cukup jelaskan, di sini saya akan mempresentasikan toko online saya, namanya Sepasang, misalnya. Di toko saya ini menjual produk-produk, contohnya seperti sepatu, sandal, ya. Jadi yang kalian jelaskan tuh fiturnya saja, tidak perlu sampai caranya memasang fitur setting itu tidak perlu, ya. Jadi nanti kalian cukup jelaskan jumlah produk yang saya masukkan di sini ada 10 misalnya, ya. Kemudian nama nama toko online ini misalnya ini itu sama. Jadi yang kalian jelaskan di video tutorialnya itu bukan seperti yang saya tugaskan sebelumnya. Kalau yang saya tugaskan sebelumnya itu kan saya minta kalian misalnya contoh ya. Contoh kalian menginstal WooCommerce. Saya minta kalian menginstal. Di sini nanti bukan itu yang saya minta. Yang saya minta itu adalah kalian mempresentasikan toko online kepada orang lain. Bukan cara-caranya. Seperti itu. Jadi langsung hasil akhirnya gitu ya, Pak? Iya, hasil akhirnya. Tapi nanti di video tutorial itu perlu kalian demokan. Contoh, nanti caranya bertransaksi seperti ini. Nah, contoh seperti ya. Jadi gini. Jadi asumsinya di video tutorial ini itu adalah video toko online yang sudah siap untuk digunakan. Saya bingung nggak maksudnya? Jadi gini, tak kasih contoh ya, tak kasih contoh. Jadi nanti contohnya begini. Nah, tak kasih contoh dulu. Jadi nanti kalian pada saat contoh ini pertama ya. Jadi awalnya gini. Jadi perkenalkan diri dulu. Nama saya, kemudian misalnya kelas, mata kuliah apa. Jadi pada tutorial kali ini saya mempresentasikan toko online saya dengan nama toko misalnya toko baju masa kini. Di dalam toko online saya ini kebetulan menjual produk-produk fashion misalnya, contohnya misalnya seperti baju, kaos, dan lain-lain. Toko saya ini kebetulan sudah terintegrasi dengan Raja Ongkir di mana sudah bisa membaca jasa pengiriman. Nanti setelah kalian bicara seperti itu, sambil kalian demokan. Nah, apabila saya membeli produk, nah, misalnya ya, saya membeli produk, maka nanti jadi kalian contoh, jadi tidak perlu cara nyetingnya Raja Ongkir tadi itu tidak perlu. Yang kalian jelaskan cukup misalnya di situ sudah terintegrasi, berarti di sini sudah langsung ada pilihannya ini jasa pengiriman. Jadi gini loh, yang saya minta video tutorial itu adalah video tutorial toko online-nya, bukan pada tools yang kalian pasang. Bingung nggak maksudnya? Berarti demonya ya, Pak? Bingung itu. Demonya, iya. Mendemokan websitenya kan, Pak? Mendemokan websitenya. Sambil fitur-fitur yang ada, yang bagus punya kalian apa, kalian tunjukkan. Jadi gimana ya, kata-katanya apa ya? Bukan kayak video menginstalasi atau konfigurasi WooCommerce itu bukan. Jadi kalian akan mendemokan ke saya istilahnya. Ini penggantinya demo ke saya dalam bentuk video. Seperti itu maksudnya. Oh iya Pak, paham Pak.
Terima Nah, kasih. seperti itu. Jadi kalian mendemokannya itu dari sisi fasilitas yang sudah jalan, bukan pada cara nginstal plugin-nya bagaimana, itu sudah nggak perlu lagi. Karena yang saya lihat hasil, paham maksudnya? Paham, paham. Jadi yang saya Pak. lihat itu, oh ini terintegrasi dengan Raja Ongkir. Kalian cukup jelaskan ya bagian ininya saja, tidak perlu bagian yang tadi pada saat kita setting, nggak perlu lagi. Ya, itu sudah nggak perlu lagi. Nah, di sini punya saya ada kontak as. Kontak as ini nanti calon pembeli atau pembeli misalnya bisa mengetahui toko online saya lokasinya ada di mana. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan Google Map. Jadi apabila calon pembeli mau datang ke toko kami dengan lokasi yang ada di atas, maka bisa langsung men-trace atau mengikuti jalurnya dari Google Map ini. Nah, itu yang kalian harus tunjukkan karena itu fitur-fitur yang akan dinilai gitu. Kemudian, nah, kalian jelaskan lagi fitur-fiturnya apa. Jadi maksimal 15 menit. Saya rasa itu sudah cukup durasi yang cukup panjang gitu loh. Ya. Nanti silahkan diedit juga videonya karena itu masuk penilaian. Tapi kalau yang Pak saya nggak bisa ngedit ya sebisanya. Silahkan yang pengen tanya lagi. Apa kata-katanya yang pas apa ya kira-kira Mungkin apa? yang nomor 1 itu loh, Pak. Hmm. Teman-teman bingungnya. Tutorial dengan lengkap cara membuat Ah, toko online. atau apa? Ya biar pas apa? Demo atau apa? Demo. Buat video Mendemokan. demo gitu. Iya, mendemokan Toko website. online gitu ya. Ya. Jadi buat video demo. Jadi kayak gini ya. Iya, Pak. Buat video demo toko online. Ya. Demo ya. Toko online ya. Jadi intinya begitu. Jadi yang saya minta itu adalah membuat video demonya. Ya. Bukan video cara setting-settingnya itu tidak perlu lagi. Karena yang saya lihat nanti adalah hasil. Ya. Paham maksudnya dari sini? Paham, Saya Pak. mau tanya, Oke, silakan. itu kan halaman kontak as dan mapnya kalau misalnya jadi satu, jadi di kontak as juga ada sekalian mapnya, berarti dihitungnya tetap 2 kan, Pak? Tetap 2. Karena kan saya bilang kalian mau pisah mau dijadikan satu tetap poinnya 2. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, mau tanya, Pak. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, mana? Oke, silakan yang pengen tanya. Untuk ganti nama tokonya itu gimana, Pak ya? Lah, itu tugas kalian yang harus kalian cari. Kalau itu nanti, itu sudah saya ajarkan di beberapa minggu yang lalu sebenarnya. Kalau itu nanti ditanyakan, itu sama dengan bukan UTS. Silakan dicari. Ya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Oke. Itu sudah saya ajarkan. Yang jelas menggantinya di WooCommerce. Tempatnya di mana silahkan dicari. Nah, kalau itu UTS, kalau ini ya silahkan dicari-cari. Itu sudah saya jelaskan kok. Ya. Oke, silahkan yang lain. Silahkan yang lain. Mungkin sampai sini